Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi beberapa masalah tentang EDS 2020 COVID-19 ya, yang banyak mengalami hal-hal ataupun kendala di saat menginstal patch 2020A untuk hitungan rapor mutu. Oke, langsung saja teman-teman. Mungkin teman-teman akan mengalami kendala seperti ini. Nah, untuk kendala seperti ini sudah saya rilis videonya, nanti bisa dicek di deskripsi video. Kemudian yang untuk seperti ini kita akan membahas ya, dan solusinya ini sama ya. Di video ini kita akan selesai juga kondisi ini. Kemudian masalah ini juga kita akan selesaikan dengan satu video ini. Jadi teman-teman ya, bagi yang mentok ketika hitung rapor mutu, jadi silakan ikuti video ini. Oke. Yang pertama itu kenapa terjadi hal ini? Ini karena tidak terhubungnya antara Dapodik dengan PMP. Karena kita tahu bahwa saat awal rilis Dapodik itu banyak sekali yang namanya tidak terhubung ya, ataupun database-nya itu ada yang bermasalah dengan webnya ya, antara Dapodik dengan webnya. Kemudian awalnya ya, ketika saya pantau awalnya itu ini Dapodik ini ya, dia memperbarui database-nya, dia duluan database-nya kemudian baru Dapodik ya. Jadi sehingga Dapodik tidak mengikuti sehingga database Dapodik tidak mengikuti yang namanya aplikasinya ya, sehingga dirilislah patch 2021A. Dan di 2021A ketika kita akan menginstal ini sudah disarankan untuk menggunakan fresh installer ya. Karena apa? Karena database-nya itu sudah diperbarui sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si aplikasi. Nah, jadi mungkin di sini tidak dikerjakan ya, jadi nggak pernah di uninstall aplikasi Dapodiknya. Jadi jadinya seperti itu ya, banyak kendala-kendala di PMP karena PMP ini berhubungan dengan apa? Karena Dapodik ini berhubungan dengan PMP dan PMP berhubungan dengan Dapodik ya. Nah, jadi kenapa mentok ya, mentok di yang ketiga ini ya. Di sini dia menghitung data rapor mutunya Dapodik ya. Jadi dia menghitung data-data di Dapodik. Coba kita lihat untuk rapor mutunya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, rapor mutunya ya, ada diambil data-data dari Dapodik ya. Jadi kalau di sini tertulis Dapodik, maka nilai ini didapat dari Dapodik ya. Kalau tertulis instrumen, maka itu dari pengisian PMP-nya ataupun EDS-nya ya. Jadi bisa dipahami ya, karena mentok itu karena ya Dapodiknya tidak terhubung dengan PMP dan PMP tidak terhubung dengan Dapodik ya. Jadi kalau kalian login di Dapodik, kalian akan melihat ini ya, buka aplikasi Dapodik. Nah, kadang-kadang ketika kalian klik di sini ini tidak terbuka. Nah, itu tandanya bahwa PMP kalian bermasalah ya. Oke, langsung saja. Jadi tutorialnya seperti apa ya, untuk rinciannya saya tidak akan jelaskan karena nanti durasi video ini akan panjang ya. Oke, langsung saja. Jadi teman-teman, hal yang harus kalian lakukan ya adalah pertama, kalian jika ada perubahan dari Dapodik, kalian sinkronkan dulu aplikasi Dapodik. Misalkan ada perubahan apa yang kalian kerjakan, jika tidak kalian sinkronkan maka tidak akan masuk ke server nanti dan tidak akan kembali datanya ketika kalian unduh preview yang terbaru untuk Dapodiknya. Jadi kita di sini menguninstall ataupun menghapus Dapodik terlebih dahulu. Jadi kita hapus dulu Dapodiknya. Oke, langsung saja kita hapus Dapodik, kita close dulu, kemudian kita masuk control panel ya. Kita akan masuk control panel di laptop, kita uninstall Dapodik ya. Jadi kalau memang tidak ada perubahan data, silahkan kalian hapus Dapodiknya. Oke, komputer teman-teman akan restart ya setelah menghapus Dapodik.
Oke teman-teman, setelah restart ya, teman-teman buka di data C ya. Di data C, di bagian data C di program ya. Kalian teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya installer Dapodik page. Nah, ini teman-teman hapus dulu ya, hapus dulu ya. Kalau itu dihapus dulu, pokoknya yang ada Dapodik nanti di sini. Di sini ada satu lagi apa namanya? Ada log gitu ya. Pokoknya ada satu lagi di sini, nanti teman-teman bisa hapuskan ya. Kemudian kita cek folder Dapodiknya. Jika sudah memang tidak ada lagi folder Dapodik, maka ini sudah selesai ya. Jadi cek dulu yang di C ini ya. Kita putuskan dulu folder-folder yang berhubungan dengan Dapodik ya. Jika sudah ya, teman-teman langsung hapus PMP-nya ya. PMP dihapus apabila teman-teman memang sudah melakukan yang namanya sinkron. Jadi kalau belum sinkron seperti apa paman ya, kalian backup dulu datanya ya. Jadi jangan salah. Oke, kalau memang belum bisa backup, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, itu sudah saya rilis, atau bisa baca nanti di deskripsi video. Oke, langsung saja kita hapus PMP-nya ya. Kita hapus PMP-nya. Kita klik di sini. Kemudian uninstall, kita hapus. Oke, semua komponen. Nah, di sini juga dia akan meminta restart ya. Jadi kita akan restart dulu. Oke, setelah kalian uninstall Dapodik dan PMP, selanjutnya kita pasang kembali Dapodik dengan prefile terbaru dan PMP juga dengan prefile yang terbaru. Oke, langsung saja kita ke web Dapodik, kemudian kita klik di unduhan, kemudian di prefile, kemudian kita cari nama provinsi masing-masing. Kalian bisa pilih apa namanya, link ya, boleh yang mana aja, terserah kalian. Oke, kemudian teman-teman masukkan username dan password, kemudian kode registrasi sekolah, kemudian klik generate, dan nanti akan diekstrak database-nya dari server. Jika sudah selesai nanti seperti ini, kemudian kalian klik download. Secara otomatis akan terdownload seperti ini. Nanti kalau memang ada keep dan discard, kalian bisa pilih keep ya di sini kalau memang sudah muncul. Oke, langsung saja kita install aplikasi Dapodiknya jika sudah memperoleh profilnya. Kita close dulu browsernya, dan sebelum kita close browser, jangan lupa tetap hapus history. Jadi biasakan sebelum install PMP atau EDS itu ya, kalian harus hapus history browser, checklist semuanya, di advance juga seperti itu. Oke, jika sudah ya teman-teman, langsung install aplikasi Dapodik dari 2021. Ini ya, pastikan yang di-download adalah versi 21 dulu. Kemudian nanti setelah terdownload 2021, kemudian kita naikkan di 2021A, kemudian di 2001B ya, untuk Dapodiknya jadi seperti itu. Ketika download prefile muncul seperti ini, teman-teman klik keep ya, jangan discard tapi di keep. Oke, jika sudah teman-teman langsung install Dapodik 2021 dulu ya. Jadi cara installnya klik kanan ya, kemudian run, kita tunggu, kita klik lanjut, saya setuju, kemudian lanjut aja, kemudian tunggu hingga proses ini selesai. Jika sudah selesai, klik selesai ya. Oke, nanti akan terbuka secara otomatis seperti ini, dan di sini teman-teman saya sarankan dengan prefile ya, karena kalau online itu mungkin sedang sibuk sekarang, jadi kita pakai yang offline aja ya. Kemudian kita ambil prefile yang sudah kita download tadi ya, di bagian ini. Ini dia prefilenya, prefile Dapodik ya, yang sudah kita download tadi. Kemudian kita ke folder C ya, ke folder C kita tempatkan di prefile Dapodik, di folder prefile Dapodik, kemudian kita paste. Nah, selanjutnya
kita masukkan kode registrasi. Kemudian email Dapodik dan passwordnya. Jika sudah, teman-teman klik submit. Ya, apakah Anda yakin? Oke, yakin. Nah, kita tunggu prosesnya hingga diekstrak database ke dalam aplikasi. Ya, jadi tunggu hingga 100%. Dan jika sudah, teman-teman klik OK. Dan jangan dibuka dulu ya, teman-teman. Tapi coba install page dulu. Ya, install page dulu. Kita install page dulu sampai page B ya. Oke, jika sudah, teman-teman buka aplikasi Dapodiknya. Masukkan email dan password. Nah, jadi tadi kalau memang teman-teman naikkan langsung dari 21A dan B kemudian lakukan registrasi bisa juga. Yang jangan kita membuka dulu database aplikasinya sampai ke versi yang terakhir, karena kita kan sinkronnya di versi terakhir. Nah, jadi kalau kita membuka databasenya di 2021, jadi kalau kita buka databasenya nanti 2021 itu tidak akan cocok dengan database kita yang di 2021B. Jadi beda database nanti ya. Jadi akan terbuka Dapodiknya. Jadi bisa dipahami di situ ya. Oke, jika sudah keluar, kita akan pasang yang namanya PMP ya. Oke, jadi kita sudah ada page PMP ya, aplikasi PMP. Jadi aplikasi PMP kita pakai langsung yang installer 2020A ya. Jadi teman-teman buka PMP ataupun webnya, download yang versi installer di bagian unduhan. Jadi kalau tampilan seperti ini ya, putih-putih ini, jadi teman ganti aja hapus S ya, hapus S di sini, di link ini hapus S, kita enter lagi. Nah, jadi tidak ada lagi yang namanya putih-putih ya, tidak nampak ya. Jadi sekarang kita bisa ke unduhan. Kemudian teman-teman unduh yang versi installernya. Nah, nanti ketika teman-teman ingin pasang PMP kembali, itu unduh yang versi installer ini ya, yang A ya, 2020A, jangan yang 2000 ini. Ya, ini yang lama, sedangkan ini yang terbaru yang ada menu hitung rapornya. Oke, langsung saja kita sudah unduh ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan jangan sampai terinstall yang page ya. Ini ada tulisan page-nya. Kalau yang terbaru itu 2020A ya. Jadi kita install sekarang adalah yang versi installernya. Oke, kita klik kanan kemudian run. Ya, kita close dulu browser. Jadi pastikan tidak ada browser yang berjalan ketika kita install aplikasi. Oke, saya setuju, lanjut ya. Kita klik lanjut ya. Jadi sebelum kita pasang, kita hapus history dulu teman-teman. Jadi biasakan ketika install aplikasi baik itu PMP ataupun EDS, itu hapus history ya. Jadi sering saya bilang itu. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman klik selesai ya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, jangan lupa untuk download preview PMP yang terbaru ya. Jadi ini yang sudah sinkron ya, ini pasang kembali. Jadi caranya kalian download dulu preview PMP di menu unduhan ya. Menu unduhan, pilih preview, kemudian pilih nama provinsi, kemudian terserah kalian pilih link yang mana. Kemudian masukkan username. Jadi username ini adalah
akunnya Dapodik ya, akun adminnya Dapodik. Nah ini dia, ini profil PMP ya. Jadi profil PMP di ujungnya itu ada PMP. Oke. Kita tempatkan ke database, kemudian di profil Dapodik, kemudian kita pastekan. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi, kita pilih dengan registrasi profil. Kemudian masukkan email Dapodik, kemudian kata sandi, kemudian kode registrasi Dapodik, kemudian klik registrasi ya. Jadi di sini bagi yang di sini mengalami hal seperti ini harus dilakukan yang namanya download profil lain ya, karena ini profilnya rusak. Jadi teman-teman perhatikan jangan sampai terjadi seperti ini. Nah kalau sudah profilnya rusak, maka itu harus dimulai dari hapus PMP ataupun EDS dan registrasi kembali. Nah jika sudah seperti ini, kita lakukan yang namanya login ya. Nah, di sini ketika akan masuk, teman-teman perhatikan terdapat atau lebih pengguna dengan email yang sama pada aplikasi Anda. Silakan checklist pengguna yang akan digunakan. Kita lihat dulu di sini. Ini sama, sebenarnya sama ya. Di sini nama saya beda ya. Di sini nggak ada titelnya dan di sini ada titelnya di dalam database yang kita download ya. Jadi di sini saya akan pilih ini aja ya. Saya akan pilih ini aja dan sini aktif dan ini tidak aktif ya. Oke. Ini akan dihapus, yang ini akan dihapus karena kita pilih yang ini, kemudian gunakan yang ini. Oke, kemudian klik masuk. Nah, di sini ini udah 100% ya. Jadi teman-teman yang tidak 100% itu jangan takut ya ketika sudah download ini. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali, jangan langsung hitung rapor mutu ya. Kalian yang harus kalian lakukan adalah hitung ini dulu ya. Tapi ya bagi sekolah yang belum mengerjakan sama sekali dari awal, itu dari sini dulu lakukan tarik data bila sekolah Anda pernah mengisi ya. Ini boleh juga ya. Jadi kita lakukan tarik data dulu, boleh juga, tidak masalah. Nah jadi maksud tarik data di sini apabila kalian registrasinya dengan Dapodik ya, dengan pilihan Dapodik. Tapi di sini saya lebih tekankan dengan profil ya. Karena apa? Kalau kalian tarik registrasi dengan Dapodik, itu berarti tidak menarik data yang sudah tersinkron ke server. Makanya di sini disediakan tarik data dari server ya. Karena kalau pilihannya registrasi dengan Dapodik ya, dengan Dapodik ini, contohnya ini ya, ini hanya memasukkan data-data pengguna dari Dapodik, bukan database yang sudah masuk ke aplikasi ke servernya ya. Jadi untuk menarik data kalian pilih dengan profil. Nah untuk menghitung balik ya, jadi prosedurnya kalian lakukan ini dulu ya, lakukan ini dulu semuanya biar tidak biar nggak kosong nanti nilai rapornya ya. Kadang nanti kosong karena ini belum terrekap semua. Kalian rekap dulu, klik lanjutkan ya. Jadi tunggu hingga proses ini selesai dulu ya. Jadi jangan salah teknisnya ya. Jadi hitung kemajuan dulu. Oke, jika sudah 100% kita klik di bagian ini untuk close ya. Dan sekarang kita akan hitung namanya hitung rapor mutu ya. Nah, jadi teman-teman, jadi nanti di sini di bagian ini tidak akan lagi mentok karena kita sudah mengupdate Dapodik ya. Kemudian kita sudah melakukan yang namanya rekap juga sudah. Kemudian kita tinggal buka rapor mutu aja ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah jadi seperti ini. Oke, sudah bisa ya. Dan kemudian untuk langkah terakhirnya yaitu teman-teman print rapor mutu dengan mode landscape ya. Kemudian paper size nya disarankan dengan legal, kemudian klik save dan kemudian
Nanti kalian kasih nampak hasil profil mutunya kepada Capsec ya. Jadi sebelum kalian checklist di bagian ini kemungkinan data rapor mutunya masih bisa untuk diubah ya. Jadi untuk diubah masih bisa. Kalau sudah checklist seperti ini, nanti kalian tidak akan bisa lagi yang namanya mengotak-atik ya hasil inputan. Dan langkah selanjutnya setelah itu kalian boleh sinkron ya. Boleh juga kalian checklist dulu jika memang sudah yakin dengan nilai rapor mutu itu, kemudian checklist dan sinkronkan ya. Jadi seperti itu. Dan untuk menu ini menu untuk mengawas ya. Jadi kapan dia melakukan verval ya. Ini kan belum di verval sama dia nih. Nah, karena kita belum checklist ya. Jadi ketika kita checklist nanti di halaman ya pengawas akan di verval ini semuanya. Oke, ini supermisi. Nanti jika pengawas ada mengisi supermisi di halamannya sendiri ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan silakan kalian share ke teman-teman yang mengalami kendala seperti ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih, saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.